Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Masih semangat hari ini? Saya berharap saudara masih tetap semangat meskipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, saudara. Ya, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus bangkit, saudara. Ya, di tengah keterpurukan kita, di tengah kesulitan-kesulitan dengan kesyukuran hidup kita pada saat ini, saudara ya. Bagi seorang pebisnis, akhir-akhir ini setelah kita melakukan the new normal adalah hari-hari yang sangat berat, saudara. Karena untuk bertahan hidup, seorang pengusaha harus menjalani berbagai situasi yang sulit. Seperti dia harus melakukan reimagining bagi perusahaannya. Dan kemudian memikirkan apa langkah berikutnya bagi bisnisnya itu. Ya, supaya menjadi lebih kuat. Dia harus kembali melatih tenaga kerja yang baru. Mungkin sudah di PHK 3 bulan sebelumnya. Kemudian masa depan yang dia hadapi, lingkungan bisnis yang dia hadapi tidak akan sama lagi seperti dulu, saudara. Karena semuanya sudah berubah. Memulai kembali sebuah bisnis adalah hal yang sangat sulit untuk beristartnya. Ya, karena itu akan memakan biaya yang mahal. Ya, membangun kembali seperti membangun kembali puing-puing reruntuhan dari sebuah bangunan. Bagi pedagang-pedagang kecil seperti UMKM, saudara, mereka sudah kehabisan modal karena modal dipakai untuk biaya hidup sehari-hari. Karena sekian lama mereka tidak berdagang atau berjualan. Bagi karyawan, saudara, sudah ada yang terkena PHK, dirumahkan, bahkan menderita pemotongan gaji, saudara. Pertanyaannya bagaimana mereka melanjutkan hidup sehari-hari dengan kondisi tidak ada penghasilan atau berkurang penghasilannya. Bagi dunia pendidikan, ini akan menimbulkan gangguan psikis bagi anak-anak. Karena selama masa PSBB mereka tidak bersosialisasi di sekolah. Ya. Bahkan bagi rumah-rumah ibadah, kegiatan ibadah dan kerohanian juga terganggu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang full timer atau bekerja sepenuh waktu, mereka menderita dampak daripada pandemi ini, saudara. Padahal mereka hidup dari Injil, memberitakan kabar baik, saudara-saudara. Namun puji Tuhan, melalui firman-Nya pada hari ini, saudara, kembali kita bisa dibangkitkan semangat dan iman percaya kita. Karena Tuhan kita adalah setia kepada janji-janjinya dan mengasihi saudara dan saya, saudara. Firman Tuhan ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1-7. Bunyinya sebagai berikut. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka, semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu.
dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Di sini saudara kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa bangkitlah menjadi teranglah. Ya, dalam English Bible dikatakan arise from spiritual depression to a new life. Jadi bangkitlah secara spiritual, secara rohani, dari depresi menjadi hidup yang baru. To a new life. Shine, be radiant with the glory and brilliance of the Lord. Ya. Bersinarlah dalam kemuliaan Tuhan. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bangkitlah dari depresi rohani, bangkitlah dari depresi spiritual kepada sebuah hidup yang baru, saudara. Ini adalah sebuah himbauan dari Tuhan di dalam kitab Yesaya ini. Tetapi kita mesti tahu, mengapa Tuhan melalui Nabi Yesaya menulis perikop di atas. Ayat ini ditulis pada zaman pembuangan bangsa Israel ke Babilonia selama 70 tahun, saudara. Sedikit sejarah mengenai pembuangan bangsa Israel ke Babilonia adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, ada seorang nabi besar yang bernama Yesaya, saudara. Yesaya diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel atas pengkhianatan bangsa Israel, yaitu menyembah berhala. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah berhala, saudara. Bahkan Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya secara ilustrasional untuk melakukan sebuah perintah Tuhan, yaitu berjalan bertelanjang diri selama hampir 3 tahun di jalanan kota Yerusalem dan tanpa mengenakan alas kaki. Ini melambangkan apa, saudara? Ini melambangkan sebelum Tuhan menghukum Israel, Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu begitu hina, seperti orang yang telanjang, dipermalukan. Itulah yang akan diperbuat Tuhan kepada bangsa Israel apabila bangsa Israel tidak mau bertobat dan meninggalkan berhala tersebut, kembali kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 10 ayat 5 dikatakan, ia menunjuk sebuah hal, yaitu Asyur menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Benar, saudara. Sebelum bangsa Israel dibuang ke Babilonia, maka mereka terlebih dahulu dikalahkan oleh bangsa Asyur. Mereka bahkan menangkap raja Israel yang bernama Manasye. Siapakah Manasye itu? Manasye adalah putra dari Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang baik, seorang raja yang menjadi kesukaan Tuhan. Tetapi anaknya Manasye adalah seorang raja yang sangat buruk, penyembah berhala. Bangsa Asyur menangkap Manasye dan menahannya. Tetapi pada akhirnya ia dibebaskan. Tuhan masih memperingatkan bangsa Israel agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak bertobat. Padahal meskipun mereka terlambat, Tuhan masih menerima mereka. Setelah Nabi Yesaya, Nabi Yeremia kembali mengingatkan bangsa Israel. Dalam pasal yang ke-25 dikatakan bahwa Babel akan berdaulat atas Yehuda sampai 70 tahun lamanya. Ada 3 tahap pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Tahap yang pertama itu adalah terjadi tahun 605 sebelum Masehi. Pada waktu itu, rombongan pertama yang dibuang ke Babilonia adalah rombongan Daniel dan keluarga, bahkan sanak saudaranya. Pembuangan tahap kedua terjadi pada tahun 598 sebelum Masehi. Pada tahap yang kedua ini, ketika masa Raja Yoyakim dan Yehezkiel, mereka kena giliran untuk dibuang ke Babilonia. Dan tahap yang ketiga yang terakhir terjadi tahun 587 sebelum Masehi. Nah, pada tahap yang ketiga ini, ketika Babilonia mau membuang bangsa Israel ke Babilonia,
mereka sekaligus menghancurkan bait suci Israel yang dibangun oleh Salomo. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kemurahan Tuhan terjadi atas Israel setelah berakhirnya masa pembuangan itu selama 70 tahun? Ada dua hal kemurahan Tuhan, seperti yang kita baca tadi di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1-7. Yaitu, pertama, mereka akan menjadi makmur atas berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahi mereka dengan harta dari para musuh mereka. Yang kedua, yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel adalah musuh-musuh Israel akan tertarik datang ke Sion atau ke Yerusalem, ikut membangun bangsa Israel, ikut di dalam menikmati sukacita kebenaran dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ada dua hal yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel setelah berakhirnya masa pembuangan itu. Yang pertama, Israel akan kembali mengalami masa-masa kejayaannya, atau masa-masa keemasannya. Mereka akan menjadi makmur, ibadah mereka akan kembali berkenan kepada Tuhan. Yang dahulu menyembah berhala menjadi menyembah Tuhan kembali. Yang ketiga, kemudian mereka juga akan dilimpahi dengan sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera. Kemudian musuh-musuh Israel juga akan tertarik datang ke Sion untuk menikmati berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Pemulihan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel bukan untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Ada hal yang luar biasa, saudara. 3 hal yang luar biasa dari kisah pembuangan bangsa Israel ke Babel tersebut, yang menyiratkan bahwa dosa manusia tidak dapat membuat kegagalan bagi sebuah kehendak Allah. Yaitu, pertama, bangsa Israel tidak pernah lagi menyembah kepada berhala setelah kejadian itu. Nah, setelah kita melihat Tuhan begitu menghukum bangsa Israel dibuang sampai ke Babilonia, saudara. Yang jadi masalah gereja-gereja kita sekarang, itu banyak berhala di dalamnya, saudara. Yang saya maksudkan bukan patung-patung, saudara. Yaitu hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Justru gereja-gereja sekarang ini yang sangat memprihatinkan buat saya. Karena banyak sekali praktek-praktek penyembahan berhala di dalamnya. Di antaranya, mereka bukan mengejar kekudusan bagi jemaatnya, tetapi mereka mengejar jumlah. Berapa banyak jemaat yang mereka dapat. Yang kedua, gereja bukan mengejar lagi keselamatan, tapi gereja mengejar kekayaan dan harta yang berlimpah. Yang ketiga, gereja bukan lagi meninggikan nama Yesus, nama Tuhan, tetapi gereja mencari popularitas bagi manusia dan bagi gereja dan bagi organisasi. Yang keempat, gereja bukan lagi berharap kepada Tuhan, tapi gereja berharap kepada manusia belaka. Semua itu adalah berhala-berhala di mata Tuhan yang tanpa kita sadari terjadi di dalam gereja. Yang kedua, apa yang baik setelah pembuangan itu? Yaitu setelah pembuangan itu berakhir, mereka kembali ke Yerusalem, mulailah didirikan sinagog-sinagog atau tempat-tempat rumah ibadah. Hal yang ketiga, setelah mereka kembali ke Yerusalem, mereka mulai mengumpulkan kitab-kitab para nabi secara bersama-sama. Mereka mengumpulkan itu. Setelah dijadikan satu, itulah yang kita namakan sekarang adalah kitab perjanjian lama, saudara. Yang dikumpulkan di zaman Nabi Esra pada waktu itu. Nasib dan keadaan umat Allah berubah total ketika berada dalam pembuangan di Babel. Mereka dinaungi oleh kegelapan, kini mereka mengalami kebebasan, kelimpahan berkat di tanah leluhur. Itu karena apa? Karena janji Allah adalah janji yang pasti, sebuah kepastian. Ya, meskipun pada waktu itu ketika ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60, semuanya itu belum terjadi, saudara. Tetapi nubuatan Nabi Yesaya, janji-janji Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 itu benar-benar terjadi kepada bangsa Israel. Nah, bagaimana janji-janji Tuhan itu berproses dalam hidup kita? Kita baca dalam kitab Roma pasal 9 ayat 9a dikatakan, sebab firman ini mengandung janji. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, hampir sekian banyak firman Tuhan itu adalah mengandung janji-janji kepada umatnya. Di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 13-18, di situ kita melihat janji-janji Allah kepada Abraham. Ya.
Ketika Allah memberikan janjinya, ia bersumpah demi dirinya. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Semua orang kalau bersumpah, pasti demi Tuhan saya atau demi siapa yang lebih tinggi dari dia. Tapi karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan memberikan engkau harta yang berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar. Nah, ini juga saudara, sebuah poin. Kalau kita menunggu janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, mesti sabar saudara. Jangan kita gerasa-gerusu, terburu-buru, ingin memaksakan waktu kita kepada Tuhan. Kairos, ya, waktu Tuhan saudara. Kita menunggunya dengan sabar. Di ayat 16 dikatakan, manusia bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi, demi orang yang lebih tinggi. Tapi karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Ayat 17 dikatakan, Allah mengikat dirinya dengan sumpah kepada Abraham. Luar biasa Allah kita. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan, Allah tidak mungkin berdusta. Sama di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak mendapatinya. Ya, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Berarti yang suka berdusta itu manusia saudara. Jelas dikatakan di sini. Yesaya 55:11 juga mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti berhasil. Kenapa? Tidak akan kembali lagi kepada Tuhan dengan sia-sia, pasti berhasil. Artinya kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, pasti berhasil. Itu, ya. Jadi janji Tuhan tidak ada yang tidak ditepati. Nah, persoalannya adalah mengapa kita gagal menerima janji Tuhan ya? Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 12 sampai 14, itu terjadi karena respon yang buruk dari kita. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berjanji A, B, C, D. Ya, kita dengar khotbah pendeta, kita baca firman Tuhan. Tetapi iblis datang mencuri firman itu. Ya, sehingga lenyap dari pemikiran kita. Keluar dari pemikiran kita. Yang kedua, kita tidak tahan uji seperti Abraham. Abraham sabar menantikan janji Tuhan. Kita nggak tahan uji. Ada cobaan sedikit, mulai menggerutu sama Tuhan. Ya, mulai mengeluh sama Tuhan. Yang ketiga, lupa akan janji-janji Tuhan. Pada saat ada tekanan, depresi, ya banyak persoalan, tiba-tiba lupa bahwa Tuhan pernah berjanji kepada kita, memberkati kita, menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, apa yang dapat kita petik dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ke 7 ini? Saya melihat ada 3 janji Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan akan membuat umatnya bangkit dan menjadi terang. Ya, seperti dikatakan dalam English Bible, arise and shine. Yang kedua, Tuhan ingin umatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, Tuhan ingin memberikan berkat yang berlimpah kepada umatnya. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan mengatakan, kalau kita tetap berpegang teguh kepada perintah-perintahnya, maka dia akan melalukan wabah itu dari kita, saudara. Ya, tidak seperti orang Mesir yang ditimpa oleh penyakit. Nah, di dalam surat Efesus, Paulus berkata, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14, saudara. Renungan pada hari ini, saudara, adalah yang pertama, sebuah pertanyaan, apakah kegelapan itu masih menyelimuti saudara pada saat ini?
seperti gelapnya nasib bangsa Israel di masa pembuangan. Yang kedua, apakah masih ada berhala dalam hidup dan dalam pelayanan saudara pada saat itu? Yang ketiga, apakah saudara masih percaya kepada firman dan janji-janji Tuhan kepada saudara? Amsal 24 ayat ke-16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Firman Tuhan hari ini mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, arise and shine, sebab terangmu telah datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.